Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf Araniri TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Bersama saya Sarah Guevara Aisyah dalam program kesayangan Anda, Perempuan Aceh, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Ainal Mardiah, SAG MAG. Beliau merupakan seorang dosen tetap Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri, dan beliau juga merupakan seorang ibu rumah tangga dan melakukan beberapa aktivitas sosial. Mari kita sapa terlebih dahulu Ibu Ainal Mardiah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Selamat sehat. datang di Araniri TV. Terima kasih. Dan terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di studio kami Araniri TV. Sama-sama. Jadi sesuai dengan tema kita Bu, pendidikan, karir, dan ibu rumah tangga. Jadi Ibu Ainal Mardiah ini merupakan seorang ibu, seorang anak yang terlahir dari keluarga sederhana. Jadi kedua orang tua beliau ini adalah seorang petani, tapi tidak mematahkan semangat ibu ini untuk mencapai mimpi-mimpi beliau. Terima kasih Bu Sarah atas kesempatannya untuk berhadir di Araniri TV pada hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Araniri TV dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini pada hari yang berbahagia ini dalam acara talk show Perempuan Aceh dengan tema pendidikan, karir, dan rumah tangga. Pada saya dimintakan untuk mendiskusikan tentang bagaimana memanage waktu antara karir, rumah tangga, dan kegiatan sosial dan pekerjaan saya sebagai seorang dosen di Fakultas Tarbiyah Prodi PAI UIN Araniri. Pendidikan saya SD di Busu, di Bernun. Lalu saya SMP di SMP 1 Mutiara. Lalu lanjut ke SMA 1 Mutiara. Tahun 95 lulus SMA, saya masuk perguruan tinggi, dulu masih YIN Araniri. Di Prodi PAI, alhamdulillah tahun 2000 saya selesai. 2001 saya dapat kesempatan, dapat beasiswa melanjutkan S2 di UIN Araniri juga. Selesai tahun 2005, selesai tsunami, habis tsunami. Alhamdulillah tahun 2022 saya menyelesaikan S3 saya di UIN Araniri. Masya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Seperti itu Bu Sarah. Jadi selanjutnya nih, Ibu kan sebagai seorang dosen, terus sebagai seorang ibu rumah tangga, terus juga ada kegiatan-kegiatan sosial juga. Ini bisa Ibu kasih tahu nggak gimana cara Ibu membalance antara karir, antara ini menjaga anak, dan juga dalam membagi waktu dengan kegiatan sosial Ibu? Ya, terima kasih Bu Sarah untuk pertanyaannya. Alhamdulillah saya dikasih 3 orang putra. Yang pertama kelas 3 SMA, yang kedua kelas 1 SMP, yang kecil masih TK. Ketiganya bersama saya di Banda Aceh. Suami saya tugas di Sabang. Jadi suami saya di Sabang, saya dengan anak-anak di Banda Aceh. Jadi suami pulang ke Banda Aceh hari Sabtu atau hari Jumat sore, hari Senin beliau kembali bekerja ke Sabang. Jadi saya dengan anak-anak pagi sebelum ke kampus, sebelum saya pergi mengerjakan tugas-tugas kampus, saya mengerjakan terlebih dahulu tugas-tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi selesaikan semua tugas dengan anak-anak, tugas belajar, tugas ada PR, tugas mengantar, seperti itu. Lalu ketika mereka semua sudah di sekolah, baru saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai dosen, mengajar, membimbing, menguji, atau yang lainnya.
Nah, nanti sore ketika sudah waktunya pulang anak-anak karena sekolahnya pagi sampai sore, jadi jam 5 mereka pulang. Saya pun udah selesai pekerjaan jam 5, saya absen, kemudian saya jemput anak-anak di sekolah, kemudian kami sama-sama di rumah. Nah, dari jam 5 itu saya udah tidak lagi mengurus pekerjaan kantor, tidak mengurus lagi pekerjaan kampus dan apapun selain fokus dengan anak-anak. Karena bagi saya keluarga ini prioritas, tidak bisa diwakilkan. Jadi jam 5 sampai jam 10 malam sampai anak-anak tidur. Jadi saya fokus dengan anak-anak karena suami saya pun tidak di Banda Aceh. Jadi saya yang harus memprioritaskan waktu untuk bersama anak-anak belajar. Kemudian kami menghafal Quran. Alhamdulillah anak saya yang pertama dengan dibantu guru dan ustadz sudah dapat hafalan 15 juz. Alhamdulillah. Lalu yang kedua baru 3 juz, yang SMP yang kecil belum mulai, masih belajar membaca Al-Quran. Jadi mulai fokus saya lagi dengan pekerjaan kampus karena waktu itu saya juga mahasiswa S3. Jadi mulai jam 10 malam tuh anak-anak saya sudah tidur, baru saya membaca skripsi, membaca tugas-tugas mahasiswa, atau saya mengerjakan tugas-tugas saya di pasca sarjana sampai nanti tengah malam. Agar saya tidak merasa lelah, tidak merasa stres, jadi jam di rumah tuh saya tidak taruh baterai. Jadi biar nggak tahu jam berapa. Jadi kalau mau lihat waktu gimana? Sengaja nggak saya buat, nggak saya pasang baterai jam biar saya nggak tahu waktu, karena kan ada tugas-tugas di pasca sarjana nih, kuliah S3 tuh harus selesai besok gitu. Jadi kalau kita nengok jam tuh kan kita ngantuk nih, udah jam 3 belum tidur, jam 2 belum tidur gitu. Jadi dengan begitu selesai pekerjaan langsung kita tidur. Jadi kemungkinan besar tuh jam tidur paling 3 atau 4 jam, karena jam 5:30 kita udah azan, lalu sudah bangun, menyiapkan bekal anak-anak, mempersiapkan mereka untuk berangkat sekolah lagi. Jadi sebegitulah Bu Sarah, saya kerjakan dengan kondisi suami saya di Sabang mencari rezeki. Berarti Ibu LDR ya sama suami Ibu? Iya, sudah dari tahun 2004, berarti sudah 18 tahun kami setelah Allah titipkan rezeki di Sabang, dan saya dititipkan rezeki dengan anak-anak di Banda Aceh di sini. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul kayak itu, Bu? Jadi kalau saya untuk hari Sabtu Minggu biasanya tidak mau menerima kegiatan apapun, karena Sabtu Minggu saya prioritas untuk kegiatan dengan keluarga, entah refreshing, entah camping gitu kan, atau jalan-jalan. Lalu sambil jalan-jalan juga kami biasanya ada kegiatan, misalnya jalan-jalan, anak-anak suka camping nih Bu Sarah, campingnya ke pedalaman gitu, ke pelosok-pelosok gitu. Nanti sambil camping tuh kami membawa bantuan untuk orang-orang yang di pedalaman tuh. Ada bantuan Quran, habis itu ada bantuan buku, pakaian, keperluan-keperluan sekolah yang mereka butuhkan. Ada yang kami datang sudah tahu apa kebutuhan, ada yang kami datang tuh belum tahu. Nanti kami akan datang lagi di weekend ke depan, di Sabtu Minggu ke depan untuk membawa apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Kalau boleh tahu itu kegiatan itu hanya untuk keluarga Ibu atau terbuka untuk umum, Bu? Kalau boleh tahu. Awalnya itu program keluarga gitu. Suami juga punya hobi yang sama. Saya pun suka, anak-anak pun suka gitu. Jadi kami jadikan sebuah program. Jadi sambil rihlah memberikan bantuan tuh orang gitu. Jadi kami kumpulkan maksudnya dari gaji gitu kan, dari rezeki yang kami dapat disisihkan gitu. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya, cuma kami aja, kita yang tahu gitu. Cuman ketika saya sudah sangat banyak berjalan, jadi banyak kali yang perlu kita bantu, banyak kali yang menelpon saya minta bantuan, baik peralatan sekolah, kemudian ada yang lagi banjir, yang lagi orang tuanya sedang sakit dan macam. Jadi saya kewalahan, jadi saya sering posting lah di grup-grup kampus, di grup-grup yang saya ada kegiatan begitu. Alhamdulillah ternyata responnya bagus, malah mereka ikut membantu gitu, mentransfer uang ke saya. Jadi
alhamdulillah yang tadinya saya hanya membantu dalam kapasitas kecil, dengan dibantu kawan-kawan, masya Allah kita bisa bantu yang luar biasa. Sampai ada yang alhamdulillah bisa sempat membuat masjid, membuat rumah yang terbakar gitu kan, sampai ke Simelu, ke Aceh Timur. Jadi saya udah nggak datang lagi Bu Sarah. Saya ada mahasiswa kita nih, ada yang di Aceh Timur, di Simelu, di Aceh Selatan. Mereka menelpon, jadi saya transfer uang ke yang mahasiswa kita nih. Lalu dia observasi, lalu apa yang perlu dibeli dia beli, dibeli, diantar, difoto, dikirim bukti ke saya. Saya udah senang. Jadi orang-orang nggak tahu, saya nggak tahu saya yang mengirimkan. Yang tahu anak-anak ini yang hadir ke tempat orang-orang yang butuh bantuan tuh. Insya Allah sangat luar biasa sekali ya Ibu ya. Senang bisa membantu. Selanjutnya ada juga nih Bu, pandangan-pandangan orang tentang ada yang stereotype yang beredar di masyarakat tuh, mereka menganggap kalau misalnya ibu rumah tangga itu suka dicap tidak berpendidikan, sedangkan wanita karir itu sering dicap tidak peduli sama anak. Nah ini menurut Ibu sendiri gimana terhadap pandangan? Seorang ibu tuh harus yang berpendidikan gitu, karena kan guru itu adalah maksudnya seorang ibu tuh harus yang berpendidikan maksud saya, karena kan dia itu adalah madrasah ula gitu kan, sekolah pertama. Jadi kalau di sekolah pertama dia nggak mendapat yang terbaik, contoh teladan yang baik, kemudian istilahnya pengajaran yang baik, ya, maka nanti ketika keluar dia kan bekalnya modalnya minim gitu loh Bu Sarah. Jadi kalau dia punya orang tua yang berpendidikan, mereka dapat pendidikan di sekolah, kemudian pulang ke rumah berlanjut lagi, jadi pendidikan tuh menjadi lebih mantap gitu. Dengan di rumah, dengan sekolah, kemudian jadi dimanapun dia selalu dalam bingkai-bingkai pendidikan yang baik gitu. Jadi harus seorang ibu itu harus seseorang yang punya pendidikan. Malah kita harus meminta para ibu ini untuk sekolah tinggi-tinggi kalau bisa, karena semakin tinggi pendidikan kan ilmunya semakin bagus, kemudian istilahnya nih cerdas otaknya, kemudian hatinya pun jadi cerdas. Dia pun punya skill kan untuk mendidik keluarganya seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang tidak berpendidikan, akhirnya yang dicontoh oleh anak bahasa-bahasa yang tidak indah begitu ya. Kemudian contoh-contoh teladan yang tidak baik seperti itu. Bukan berarti orang yang sudah pendidikan berilmu pengetahuan tinggi sudah baik, akhlaknya belum tentu juga. Tapi minimal mereka sudah punya pengetahuan yang mudah-mudahan dengan pengetahuan dia yang tinggi itu bisa mengajarkan kepada anak-anak pengetahuan yang baik seperti itu. Banyak juga orang tua kita nih ya, sekolahnya rendah ya, tapi akhlaknya masya Allah bagus sekali, ya kan? Agamanya bagus sekali, ya kan? Santun kali ya, sampai mendidik kita, sampai kita mengenangnya penuh dengan kasih sayang. Nah, apa istimewa orang tua kita yang nggak berpendidikan tinggi? Mereka sekolah agama gitu kan, dengan ustadznya di kampung, dengan guru-guru di kampung itu luar biasa belajar agamanya. Jadi meskipun nggak berpendidikan tinggi, tapi punya akhlak yang tinggi luar biasa. Jadi fasilitas belajarnya aja yang beda. Waktu kita di kampus dengan tingkatan S1, S2, S3, kalau mereka di kampung dengan ustadz-ustadz yang sangat baik akhlaknya. Masya Allah, luar biasa gitu. Selanjutnya kan tadi Ibu kegiatan sosialnya sampai ke Simelu, ke Aceh pelosok. Kira-kira di mana daerah yang paling jauh yang Ibu pernah pergi? Seperti tadi saya tidak lagi sanggup menjangkau secara personal begitu ya. Jadi alhamdulillah ada mahasiswa saya, ada kawan-kawan yang selalu siap membantu begitu ya. Jadi kalau untuk ukuran Banda Aceh Timur misalnya, yang saya masih jalan, dalam perjalanan saya itu ketemu, saya lakukan sendiri gitu. Tapi kalau ketika kawan-kawan menelpon minta bantuan begitu kan, saya merangkul kawan-kawan yang lain nih untuk mencari dana gini. Nah kalau udah ukuran yang besar begitu dan jauh, besar ke Simelu, ke Aceh Selatan gitu, ke Melabu, mereka itu udah nggak. Berarti Ibu yang kontrol gitu Bu ya? Saya cuman biar kita tahu apa yang perlu kita bantu, lalu saya transfer uang dari bantuan kawan-kawan tadi, mulai mereka yang belanja, lalu mereka yang
mengantar ke tempat yang dimaksud. Bisa difoto, dikirim untuk kita ikut berbahagia dengan apa yang sudah bisa dilakukan. Begitu Bu Sarah. Jadi pertanyaan terakhir nih Bu, harapan dan pesan terhadap mahasiswa-mahasiswa UIN Aranip untuk menjadi semangat lagi ke depannya. Saya mengingatkan begini, yang pertama tetap semangat, gitu. Lalu jalani, syukuri, nikmati hidup ini. Masalah rezeki, kan gitu, rezeki, jodoh, mau sudah Allah yang takdir. Yang perlu kita adalah ikhtiar belajar yang maksimal, ikhtiar berdoa yang maksimal, lalu ikhtiar dekat sama Allah secara maksimal. Agar apa? Agar impian-impian kita ini Allah sampaikan dengan cara yang paling indah. Insya Allah. Seperti itu Bu Sarah. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterbatasan tidak menghalangi keberhasilan seseorang. Selama kita mau berusaha, pasti ada jalannya. Manjada wajada. Ya. Saya Sarah Guevara Aisyah, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.